warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz, ustadzah, dan dewan juri Al-Husna yang saya hormati, serta anak-anakku santri TPQ MTA yang ustadzah banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan, nama saya Ustadzah Oktavia Hidayati dari TPQ MTA Perwakilan Jember akan berkisah tentang Nabi yang pasti anak-anak sudah tahu. Nabi yang Allah karuniakan kerajaan, kekayaan, dan mengerti bahasa binatang. Hayo, pasti adik-adik ingat Nabi siapakah itu? Iya, beliau adalah Nabi Sulaiman alaihi salam dan seorang ratu dari negeri Sabah yang juga kaya raya. Siapakah itu? Beliau adalah Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, maka Nabi Sulaiman alaihissalam yang mewarisi kerajaannya di dalam kalangan Bani Israel, sedangkan usianya baru berumur 13 tahun. Beliau berdoa agar Allah memberikan kepadanya kerajaan besar yang tak ada bandingannya di atas dunia ini, dan doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhimpunlah kepada beliau kedudukan sebagai raja dan nabi. Anak-anakku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang banyak kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antaranya Allah karuniakan kecerdasan, kecerdikan, kebijaksanaan, kekayaan, dan Nabi Sulaiman juga Allah karuniakan kemampuan mengerti bahasa binatang. Masya Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 dan 19 terdapat kisah tentang Nabi Sulaiman dan sekelompok semut. Nah, anak-anak masih ingat apa itu artinya An-Naml? Iya, An-Naml artinya semut. Suatu ketika Nabi Sulaiman melewati suatu tempat dengan bala tentaranya hingga sampailah mereka di lembah semut. Maka berkatalah salah satu dari semut-semut itu, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Nah, perkataan Raja Semut itu terdengar oleh Nabi Sulaiman. Maka ditahanlah tentaranya untuk tidak melalui tempat itu sampai semut-semut masuk ke dalam liangnya. Beliau tersenyum dan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan beliau berdoa, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin." Yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal solih yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih. Nah, pasti anak-anak sudah hafal dengan doa di atas. Doa di atas yaitu doa syukur nikmat. Anak-anakku yang ustazah banggakan, selain dapat mengerti bahasa binatang, Nabi Sulaiman juga Allah anugerahkan kerajaan yang sangat besar dan tidak ada bandingannya di dunia ini. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan rapat dengan bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, serta binatang-binatang. Nah, ketika semua telah hadir, yang tidak tampak hanya burung hudhud. Maka berkatalah Nabi Sulaiman, "Kemanakah burung hudhud? Apakah ia tidak hadir dengan tidak ada halangan? Maka awaslah akan aku sembelih nanti." Nah, dengan tergesa-gesa akhirnya burung hudhud ternyata datang. Jadi dengan tergesa-gesa sembari menyembah. Nah, datang, "Ya Tuanku, maafkan kiranya saya datang terlambat karena saya baru datang dari negeri Sabah, di mana rajanya seorang putri yang bernama Bilqis yang memerintah dengan baik terhadap rakyatnya. Tetapi sayang, ia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala." Nah, untuk mengetahui kebenaran berita itu, maka Nabi Sulaiman
membuatlah sepucuk surat kepada Raja Putri yang berisi seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan bahwa Allah lah yang telah menganugerahkan kerajaan yang besar itu. Surat tersebut kemudian diantarkan oleh burung hudhud kembali ke negeri Saba. Sesampaikan di negeri Saba, burung hudhud menuju istana Ratu Bilqis. Lalu dijatuhkanlah surat itu dan qadarullahnya Baginda Ratu sendiri yang menerimanya. Akhirnya Ratu Bilqis pun terkejut. Hah? Surat apakah ini? Setelah membaca isi surat tersebut, maka Ratu Bilqis bermusyawarah dengan seluruh menteri, hulu balang, dan orang cerdik pandai. Dan Baginda Putri pun menyampaikan pendapatnya. Lebih baik kita kirimkan utusan kita ke sana untuk meninjau dan menyaksikan kebesaran kerajaan itu dengan membawa hadiah untuk raja tersebut. Akhirnya berangkatlah utusan Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah utusan itu menemui Nabi Sulaiman dan menyampaikan pesan serta hadiah dari ratu mereka, maka Nabi Sulaiman menolaknya seraya berkata, apakah aku akan kamu bujuk dengan hadiah ini? Bagiku apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala telah cukup adanya. Sekarang kembalilah kamu ke negerimu dan bawalah hadiah itu kembali. Dan katakan kepada Baginda Putri bahwa kami akan menyerang dan mengusir mereka dari negeri Saba. Nah, akhirnya kembalilah utusan Putri Bilqis itu ke negerinya dengan membawa kembali hadiahnya. Sesampainya di negeri Saba, maka dilaporkanlah apa-apa yang terjadi di antara mereka dengan Nabi Sulaiman. Maka mengertilah Ratu Bilqis betapa besarnya kerajaan Sulaiman itu. Ratu Bilqis berkata, daripada Nabi Sulaiman mendatangi negerinya beserta bala tentaranya, lebih baik saya dulu lebih mendatanginya. Saya ingin menyaksikan kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman itu. Nah, akhirnya setelah itu Ratu Bilqis bersiap-siap hendak menuju ke negeri Sulaiman. Setelah itu berangkatlah Ratu Bilqis bersama pengawalnya menuju negeri Nabi Sulaiman. Nah, kabar ini ternyata diketahui oleh Nabi Sulaiman dan beliau pun memerintahkan pekerja-pekerjanya yang terdiri dari manusia dan jin untuk menghias negerinya dengan semeriah-meriahnya dan membuat bermacam-macam bangunan yang indah tiada bandingannya. Dengan sekejap atas kuasa Allah Subhanahu wa taala selesailah bangunan itu. Dan tak lupa Nabi Sulaiman memerintahkan untuk memindah kursi singgasana Ratu Bilqis ke negerinya. Masya Allah. Nah, tatkala Ratu Bilqis sudah datang ke hadapan Nabi Sulaiman, lalu bertanyalah Nabi Sulaiman pada Ratu Bilqis, seperti inikah kursimu? Ratu Bilqis dengan terkejut, seolah-olah memang inilah dia. Dahulu telah kami ketahui juga kekuasaan Tuhan dan kami tunduk kepadanya. Nah, kemudian dipersilahkannya untuk masuk ke dalam istananya. Tatkala dilihat lantainya malah seolah penuh dengan air, lalu disingkaplah kain dari betisnya. Khawatir basah kainnya Ratu Bilqis. Tetapi berkatalah Nabi Sulaiman, itu bukan air, sungguh mahligai dibuat dari kaca yang licin dan mengkilat tampaknya. Berkatalah Ratu Bilqis, ya Tuhanku, telah aniaya aku pada diriku dan Islam tunduklah aku beserta Sulaiman kepada Tuhan seru sekalian alam. Alhamdulillah, anak-anakku santri TPQ yang Ustazah banggakan, maka atas izin Allah berimanlah Ratu Bilqis. Masya Allah, tiada daya dan kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah kisah Nabi Sulaiman dengan dakwahnya di negeri Sabah. Semoga kita semua bisa meneladani Nabi Sulaiman, karena dengan segala nikmatnya maka bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak itik pergi berenang ke sumber, kaki terjepit tak bisa lari. Kami dari TPK Jember mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.